Pada video tentang meningkatkan daya ingat otak, dijelaskan bahwa otak manusia terbagi menjadi 3 bagian fungsi kerja. 1, 2, 3. Adapun ketiga fungsi kerja otak tersebut antara lain: 1. Bagian yang mengurusi ingatan jangka pendek. 2. Bagian yang mengurusi ingatan jangka panjang. Dan yang ketiga, bagian yang mengurusi emosi manusia. Adapun emosi dasar manusia ada 6. Yang pertama, bahagia. Yang kedua, terkejut. Yang ketiga, takut. Yang keempat, jijik. Yang kelima, marah. Yang keenam, sedih. Lalu bagaimanakah dengan kerja otak bagian emosi tersebut? Kerja otak yang berkaitan dengan emosi manusia dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan pada gambar ini menunjukkan seorang anak sekolah yang sekolahnya berada di tepi hutan belantara. Sewaktu anak ini minta izin keluar untuk buang air kecil, tiba-tiba bertemu dengan seekor macan. Tentu saja mata anak ini mendapat input atau rangsangan dari seekor macan yang dilihatnya. Selanjutnya macan yang dilihat anak tersebut tiba-tiba meraung. Dari raungan macan ini ada lagi input yang masuk ke panca indera, tentu saja bagian telinga anak tersebut. Dan secara kebetulan ada lagi input atau rangsangan yang masuk ke anak tersebut melalui hidung. Karena pada saat itu ada angin yang bertiup dari arah macan ke arah anak ini. Sehingga hidung anak tersebut mencium bau dari macan yang dilihatnya. Ini berarti ada 3 buah rangsangan atau input yang diterima oleh anak tersebut, yaitu 1, 2, 3. Adapun dari ketiga rangsangan atau input yang diterima anak tersebut tidak akan diteruskan ke ingatan jangka pendek, apalagi sampai dipindahkan ke ingatan jangka panjang. Melainkan ketiga-tiganya ini akan diteruskan langsung menuju ke bagian emosi dari otak anak tersebut. Akibat adanya macan tersebut, maka bagian emosi dari otak akan memunculkan rasa takut. Karena munculnya rasa takut ini, maka otak akan memerintahkan anak tersebut untuk segera lari. Dan bagaimana seandainya dalam proses belajar mengajar di kelas seorang guru yang mengajar tersebut seperti macan? Tentu saja bagian dari otak anak-anak yang sedang belajar di kelas tersebut yang bekerja adalah bagian emosinya saja. Akibatnya tentu otak anak-anak tersebut akan lari-lari. Contoh dari pelarian otak tersebut antara lain, adapun contoh dari pelarian otak yang pertama adalah otak akan segera memerintahkan mata untuk lari ke arah jam dinding yang ada di kelas. Dan setelah melihat jam dinding yang ada di kelas tersebut, mata segera melaporkannya ke arah otak. Dan dari hasil laporan yang diperoleh otak melalui mata tersebut, maka otak akan memerintahkan hati untuk mengeluarkan perasaan-perasaan menggerutu, ngedumel, memaki-maki, menyubai, dan lainnya. Contoh dari hati yang menggerutu, ngedumel, memaki-maki, menyubai, dan lainnya setelah melihat jam dinding yang ada di kelas, antara lain dengan berkata dalam hati dengan kata-kata, "Sialan, jam kau lambat banget," atau yang lainnya. Misalkan, "Awas, nanti kalau macan sudah keluar, kamu tak banting nanti." Contoh dari pelarian otak yang kedua adalah otak segera memerintahkan telinga untuk segera lari keluar untuk mendengarkan bel dari sekolah. Dan setelah didapatkan bahwa bel dari sekolah tidak berbunyi-bunyi,
maka telinga segera melaporkan ke arah otak, dan dari hasil laporan yang diperoleh dari telinga tersebut, otak segera memerintahkan hati untuk menggerutu, mengumpat, ngedumel, menyumpai, dan lainnya. Misalkan dengan kata-kata, "Sialan, kok bel tidak berbunyi-bunyi?" Nah, ini semua disebabkan karena adanya macan yang ada di kelas tersebut. Adapun contoh yang ketiga dari pelarian otak adalah otak segera memerintahkan lagi kepada mata untuk melihat sosok guru yang ada di kelas tersebut, dan dari hasil tangkapan mata terhadap guru tersebut, maka mata segera melaporkannya ke arah otak, dan dari hasil laporan mata tersebut, otak segera memerintahkan kepada hati untuk menggerutu, ngedumel, memaki-maki, menyumpai, dan lainnya. Misalkan dalam hati berkata, "Sialan, guru tersebut kok gak keluar-keluar." Itulah 3 buah contoh dari pelarian otak manusia yang apabila belajar di suatu kelas mendapati gurunya yang seperti macan. Tentu saja hal ini akan sangat merugikan si anak yang ingin belajar, sebab apa-apa yang diajarkan oleh sang guru di kelas tersebut tidak akan bisa masuk ke otaknya. Demikian, dan mudah-mudahan penjelasan yang sederhana dan singkat ini bermanfaat bagi yang mengikutinya. Terima kasih.